Dia jawab, tidak berguna Bapak Pendeta. Jadi firman yang selama ini 4 kali seminggu, untuk apa untuk orang Kristen dengar kalau hidup rohaninya tidak kuat? Dari mana tahu tidak kuat? Ketika hari Minggu memilih ibadah dengan orang tawarkan 2 ekor ayam Bangkok, rata-rata orang memilih yang jujur. Rata-rata orang memilih ayam Bangkok. Dan kalau Kristen jadi lemah gara-gara kurang firman, ataupun kalau dengar firman, firmannya adalah tentang berkat saja, sukses saja, dipakai Tuhan saja. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kalau kita dengar firman, pastikan firman itu jadi makanan bagi kita dan bukan seperti doping. Ketika ibadah jadi kuat, habis ibadah jadi lemah, karena doping itu cuma sesaat. Tapi kalau dia jadi nutrisi bagi roh kita, kemanapun, dimanapun kita selalu kuat. Sudah boleh bilang amin? Amin. Saudara mau kompak dengan saya? Kalau saudara bilang amin, itu surga bersukacita. Kalau saudara bilang yes, amin, haleluya, rohmu itu tidak sadar sedang makan firman. Mari Efesus pasal 5 ayat 5. Efesus pasal 5. Mari kita berdiri semuanya. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Haleluya. Sudah bergairah? Haleluya. Coba Bapak Andri bacakan. Haleluya, firman Tuhan Efesus 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya. 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada orang mengumpamakan kekristenan itu seperti ular tangga. Bapak Ibu tahu ular tangga yang generasi baru, milenial, ular tangga, ludo, sama apa satu? Ular tangga, ludo, halma. Ya. Kalau ular tangga, saudara, kalau saudara tidak pakai perhatian, mata tidak nangkap atau tidak memerhatikan jalan, sudah dekat 100, saudara tidak memperhatikan, saudara tidak mempergunakan waktu, umur, kesempatan dengan baik, maka kita tiba-tiba sudah mau 100, tiba-tiba kena di ekor ular, turun lagi sampai ke 20. Nah, kekristenan seperti itu harus lewat dari kita. Kenapa turun? Karena mata tidak tajam. Amin. Mata tidak bisa melihat jebakan-jebakan. Jadi kalau usia bertambah, harusnya orang usia bertambah itu harus makin dewasa. Kecuali yang idiot, yang imbisil, dan yang anak yang ketergangguan mental. Tapi yang normal harusnya makin bertambah usia itu makin bertambah makin bertambah mengerti. Jadi kekristenan yang asli bukan kekristenan ular tangga, naik tinggi-tinggi. Sabar saudara, sesudah itu siap-siap untuk turun seperti lingkaran roda. Sudahlah, nanti kalau kita sedih hari ini, sabar saja bro, sabar saja ses. Hidup ini semua ada waktu. Kalau kita lagi senang, lagi susah, sabar saja, bisa-bisa besok kita senang. Itu Kristen yang selama ini saya sudah tinggalkan. Karena nanti giliran kalau kita lagi senang, orang akan dilabah. Sabar bro, sebentar lagi susah lagi. Karena apa? Kekristenan yang berputar. Saudara sepakat dengan saya bahwa kita tidak lagi kekristenan seperti itu? Yang sepakat bilang yes.
Kita mau naik level. Karena Kristus ada, lahir, mati, bangkit, kemudian sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang rohnya ada pada kita, setiap orang Kristen. Sadar tidak sadar, roh itu ada pada kita. Hanya menyadarinya beda-beda orang. Bagaimana kita aware, bagaimana kita sadar. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, saya fokus malam ini bicara tentang pergunakan usia, umur yang bertambah. Karena hidup ini kalau tidak digunakan dengan baik, kita akan kena Kristen ular tangga. Turun lagi. Sudah ada berapa banyak orang yang bertemu saya sekian tahun terakhir, saya tidak mau mereka melihat saya turun. Kalau ketemu stres, kalau ketemu mengeluh, kalau ketemu menderita, selalu yang bercerita, curhat selalu. Saya mau kalau mereka mendengar bertemu saya bagikan firman, saya bagikan kemenangan, saya bagikan terobosan, saya bagikan jalan hidup. Itu yang Tuhan mau terjadi pada kita. Jadi pergunakan usia yang ada pada kita supaya apa? Yang pertama, kalau ada umur panjang, kan ada pepatah, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umurmu panjang, bolehlah kita jumpa lagi. Umur panjang bukan untuk pakai jumpa saja. Katakan amin. Menanggirkan, umur panjang bukan cuma pakai jumpa-jumpa. Haleluya. Umur panjang itu Tuhan beri, karena begini Bapak Ibu, ada orang yang mantan jemaat kami, begitu masih muda, masih fresh, poco-poco, kemarin dapat kabar meninggal dunia. Kalau soal saudara-saudara hidup ini, soal keadilan, saya pikir tidak adil orang muda dipanggil lebih dulu. Harusnya kita yang sudah tua-tua ini, yang sudah tua bilang amin. Saya belum. Karena saya mau saya mati menurut waktunya Tuhan. Bukan mati konyol. Bukan mati sebelum waktunya. Jadi kalau ada orang mati muda, ini hidup ini mungkin saya tidak menuduh, tidak menghakimi, tetapi saya menganalisa kalau itu terjadi pada saya, mungkin daripada dia tidak berguna di bumi, lebih baik dipanggil sudah. Atau daripada dia menjadi troublemaker, atau daripada dia jadi penyebar berita sesat, lebih baik dipanggil, karena yang dipanggil dia hamba Tuhan. Saya perhatikan. Kalau saudara tidak perhatikan tidak apa-apa. Saya bantu memerhatikan dan saya membagikan. Hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan hyper grace rata-rata mati muda. Kenapa? Karena mereka akan menyesatkan banyak orang. Lebih baik dipetik masih muda. Itu pun kalau masuk surga. Karena ajaran sesat itu berbahaya. Jadi saudara, hidup ini tidak sekedar hidup, amin. Ini bukan losta-masta bikin hidup lebih hidup. Tapi sekarang kita telah memiliki hidup itu. Hidup di dalam Kristus. Christ in me, Christ in you is the hope of glory. Saudara punya pengharapan kalau hidup Kristus ada pada kita. Tapi hidup Kristus yang ada pada kita tidak akan efektif, tidak akan powerful, tidak akan bermanifestasi kalau kita tidak tahu menggunakan umur ini. Haleluya. Ada sehat tapi malas ibadah. Ada sehat tapi tidak bawa hidup ke rumah Tuhan. Ada sehat acuh-acuh dengan Tuhan. Ini orang yang tidak tahu menggunakan hidup mereka, ini nekat yang nyata. Amin. Tidak tahu menggunakan waktu, hidup, umur, usia. Kalau ini termasuk saudara dan saya, malam ini bukan kebetulan saudara datang sini. Amin. Supaya mungkin firman yang dahsyat di luar sana sudah bertemu momennya. Ini ada 1000 kamar, ada 897 kamar, sudah beres. Mungkin firman malam ini firman ke 899 yang perlu kita bereskan. Jadi yang pertama, kalau ada umur panjang, jika saudara dan saya masih sadar ada yang salah, gunakan ini hidup ini, gunakan ini waktu ini. Untuk apa? Memperbaiki arah hidup yang salah. Haleluya. Memperbaiki arah hidup yang salah. Saya sudah lama meninggalkan paham tentang mengikut Kristus itu untuk pelayanan. Bukan. Tapi kalau saya jadi serupa Kristus, itu tujuan. Itu arah yang fix, arah yang jelas. Dan kalau itu arah saya
Saya kalau jadi serupa Kristus, pasti saya pelayanan. Kalau saya jadi serupa Kristus, saya pasti dipakai Tuhan. Kalau saya serupa Kristus, saya pasti diurapi. Kalau saya serupa Kristus, saya tidak kekurangan. Kalau saya serupa Kristus, saya tidak akan kekurangan hikmat dan bodoh. Jadi tujuan harus dilihat kembali. Jangan salah arah, bro. Tenaga, waktu, sumber daya, uang yang kau gunakan untuk sesuatu yang Kristiani tapi tidak sesuai dengan agenda Bapak, itu buang waktu. Itu buang tenaga. Jadi kita pasang tenda di sini bukan buang tenaga, buang waktu, buang biaya supaya orang dengar firman. Haleluya. Jadi ada tujuan. Jadi kalau umur ada, bukan numpang mandi. Tapi kalau umur ada, kita pakai kesempatan untuk memperbaiki. Kalau arah hidup kita masih salah. Masih salah itu bagaimana? Saudara, ada banyak orang bilang begini, yang penting hidup ini bahagia. Saudara, ada banyak orang setelah bahagia dia stres luar biasa karena orang yang dia kasihi meninggalkan dia, mengkhianati dia, melupakan dia. Kalau tujuanmu bahagia, engkau pasti akan kehilangan Kristus. Kita kalau jadi serupa Kristus pasti bahagia. Tapi orang bahagia belum tentu serupa Kristus. Katakan amin. Jadi kalau begitu Bapak Pendeta, bagaimana caranya? Mari kita lihat Yesaya 55 ayat 7 sampai 9. Yesaya 55 ayat 7 sampai 9. Pak Andri, yakin kami. Haleluya, firman Tuhan Yesaya 55 ayat 7, ayat 8 dan 9. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganmu bukan rancanganku, bro. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Amin. Kalau engkau kerja, hidup hanya untuk kerja, dapat uang dan sukses, bagaimana kalau engkau mati? Kemana uangmu? Bagaimana kalau istrimu menikah lagi? Bagaimana kalau engkau kaya? Hanya tujuan hidupnya mencari uang. Setelah kaya, kau tiba-tiba ada seorang kaya di Jakarta. Saya dapat catatan cerita, dia naik plafon, memperbaiki lampu, dan ada OVO. Saudara, you know OVO? Lebah? OVO? Udah cuma OVO teto. Saudara, dia ada pusing, dibawa ke rumah sakit dan mati. Dan istrinya apa? Menikah lagi. Ada suami-suami bilang begini, karena kalau kawin lagi, tak datang malam garo banget. Coba kalau masih bisa, sudah tidak bisa. Orang mati apa? Bukan garo rica ini, garo ini orang Manado semua ini. Yang bukan orang Manado, ada ibu Ratna. Saya cakar kamu malam-malam. Sudah tidak bisa. Kenapa Ibu Gembala? Oh, Ibu Gembala nak kasih kita mau bilang bagaro. Saya datang malam-malam. Kenapa? Karena ada banyak orang lupa tujuan hidup itu bukan untuk sukses. Tujuan hidup kita bukan untuk banyak jemaat saja, bukan untuk sukses saja, bukan untuk banyak uang saja. Kalau cuma itu tujuan kita, orang-orang di Selat Hormuz, you know Selat Hormuz? Selat Hormuz lagi terkenal di sana. Raja-raja minyak sana lebih hebat dari kita. Kalau itu jadi tujuan hidup, kita ini orang kalah semua. Tapi karena kita punya tujuan hidup sekarang jelas. Roma 8 ayat 29 bilang apa? Semua tujuan hidup kita saya tangkap di situ sudah jelas. Roma 8 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Semua orang yang dipilih, berapa banyak yang dipilih Tuhan malam ini?
Lambaikan tangan. Terima kasih. Berapa banyak yang ditentukan Tuhan malam ini? Lambaikan tangan. Yang tidak angkat tangan mungkin masih bingung. Nanti bisa diskusi. Saya sudah dipilih Tuhan. Yang paling awal saya dipanggil Tuhan. Saya dipilih Tuhan. Saya ditentukan Tuhan. Tapi ditentukan untuk apa? Untuk tadi menjadi serupa dengan gambar anaknya. Serupa dengan Kristus. Berarti ayat 28 bilang Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja bukan untuk sukses saja. Allah bekerja bukan untuk orang yang mau minta urapan saja. Allah turut bekerja bukan untuk membuat orang berhasil dapat uang saja. Tapi Allah bekerja untuk semua kita, semua tak terkecuali malam ini, semuanya menjadi serupa dengan gambar anaknya. Saudara boleh tepuk tangan kalau saudara mau. Haleluya. Jadi kalau titik tujuan ini bukan titik tujuan kita, kalau hidup masih ada kesempatan balik arah, berputar arah, cikar kanan. Cikar kanan apa kalau laut? Cikar kanan, vaya con Dios, untuk hidup lama. Saya mau tujuan baru. Tujuan sekarang sejak malam ini tanggal 16 April 2026. Hidup saya tidak lagi bingung kemana, tapi hidup saya fix. Saya mau jadi serupa segambar dengan anaknya. Yang sudah fix bilang amin. Kalau sudah fix tambah maju, amin. Kalau yang baru malam ini, pastikan keputusanmu agar waktu hidup umurmu tidak terbuang sia-sia. Saudara, tahun depan istri saya 59, tapi saya lihat istri saya 58, ini seperti 28. Dia tidak terima, tapi saya yang proklamasi kok. Haleluya. Coba berdiri. Dia tidak mau. Haleluya. Kami tidak satu roh dalam hal khairiyah. Kalau dalam roh kami satu. Saudara, kalau umurmu bertambah tapi tujuan hidupmu tidak jelas, hari tuamu engkau stres. Saya pastikan akan stres. Ada seorang bapak tua di Jakarta, dia kaya raya. Setelah tua, dia bilang begini, mau kemana anak muda? Mau ibadah, om. Apa ibadah? Saya ibadah bertahun-tahun, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Dia hanya dimanfaatin gereja. Dia tidak kasih tahu tujuan. Dia cuma diminta-mintai sumbangan uang. Apa pelayanan? Urapan. Setelah saya tua begini, mana orang merdeka? Jadi kalau saudara tidak tujuan serupa Kristus, tua nanti ditinggal orang. Oh, penyanyi tua, tapi sayang ditinggalkan orang di hari tua. Tunggu saya tanya ibu gembala, kalau kita tua, saudara, biar saudara punya uang, saudara punya nama, saudara punya posisi besar, semua orang akan meninggalkan kita kalau kita tidak bangun hidup. Kalau tujuan hidup kita tidak jelas. Saya tidak mau itu. Haleluya. Justru makin tua orang yang hidupnya serupa Kristus, yang berubah makin hari makin serupa anaknya Yesus Kristus, itu makin dihargai. Makin dihormati karena memiliki apa? Nilai-nilai kehidupan. So opa lekum babakalai, nilai apa? Tapi kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, jadi serupa Kristus, kita akan makin mematikan ego kita. Kita akan mematikan daging kita. Dan kalau kita matikan daging, Tuhan bilang, jalanmu bukan jalanku, jalan dan rancanganmu bukan rancanganku. Kalau begitu bagaimana cara Tuhan? Kembalilah hai orang-orang yang fasik. Berbalik arah. Berbalik arah apa? Kalau tujuanmu belum tujuan Kristus, engkau akan sekali lagi kecewa. Tapi kalau tujuanmu Kristus, Allah akan mengcover kamu.
Allah akan memberikan kamu merasai, menikmati hari-hari surga di bumi. Tidak hanya surga di sana saja, tetapi kita akan menikmati hari-hari surga di bumi. Kalau kita punya tujuan jelas, itu pertama. Pak, tidak lama, saudara. Yang kedua, kalau masih ada umur panjang, gunakan waktu untuk meningkatkan kualitas hidup. Haleluya. Saya melihat saudara diri saya, apakah saya ini orang Kristen hamba Tuhan kualitas jerami, rumput kering, kayu, emas, apa tadi? Perak dan permata. Semua kita kalau tidak bangun hidup, siapapun kita akan diuji oleh api. Tidak pilih-pilih orang. Kita semua mau cantik, mau orang kurang cantik, mau wajah tinggi, badan tinggi, badan pas-pasan, sameko 1 meter kotor. Semua kita akan diukur. Kita akan dilewatkan ke api. Nah, itu masalah. Jadi kalau saudara masih ada, saya masih hidup, kita masih hidup, ini kesempatan. Kesempatan untuk apa? Menaikkan kualitas hidup. Karena semua orang bisa sama punya Kristus, tapi kualitas hidup bisa tidak sama. Itu persoalan. Haleluya. Mari lihat 1 Korintus 3 11 sampai 15. Haleluya. Firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Sampai situ. Saudara, setiap kita sudah percaya Yesus. Yang sudah percaya Yesus, yang sudah lahir baru, lambaikan tangan. Saudara percaya Yesus, katakan amin. Saudara sudah punya dasar. Dasar kita adalah sama, Kristus. Tapi bagaimana bangunan di atasnya? Bangunan di atasnya, Paulus bilang, aku sebagai seorang yang cakap membangun bangunan. Tetapi kualitas bahan baku, bahan material dari bangunan itu ada terdiri dari 6 jenis. Yang pertama batu permata, perak, emas, kayu, rumput kering, jerami. Saudara, kalau hidup selalu mengeluh, apakah itu permata? Tidak. Ulangi, setuju dengan saya? Kalau hidup selalu mengeluh, apakah itu permata? Tidak. Kalau hidup selalu tahan banting walaupun banyak masalah, apakah itu jerami? Bukan. Apa? Itu permata. Kalau hidup kelihatan banyak duit tapi stres, itu apa? Permata atau jerami? Saya lihat saudara-saudara, orang boleh gagah, orang boleh hebat, orang boleh mantap, tapi sehebat apapun orang besar, satu waktu semua akan melewati api ujian. Api ujian itu tidak pilih, karena Allah tidak pilih-pilih kasih. Allah adalah kasih, tapi Allah juga adalah api. Saudara, bagi jerami, bagi rumput kering, bagi kayu, api itu menyenangkan atau menakutkan? Bagi kayu, jerami, rumput kering, api itu menakutkan. Tetapi bagi permata, bagi perak, dan bagi emas, api itu memurnikan. Saya tidak takut api lagi. Kenapa? Karena api itu akan memurnikan kita. Saudara, berhentilah matamu tertuju kepada materi, tertuju kepada tanda petik menjamin orang punya perasaan, padahal kebenaran yang mereka butuhkan engkau tidak bagikan. Bagikan kebenaran, karena untuk itulah Tuhan memberkati kita. Untuk itulah Tuhan memberikan kita fasilitas. Jadi poin yang kedua, kalau umur masih ada, bukan sekadar kita numpang mandi, bukan cuma sekadar untuk jumpa lagi, tapi kalau umur masih ada, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita.
Haleluya. Ciri-ciri orang yang kualitas hidupnya makin naik, dia makin tahan api ujian, maka makin tahan api cobaan, makin tahan api proses. Tidak marah lagi walaupun dulunya dia suka marah. Tidak kecewa lagi walaupun dulu dia mudah kecewa. Tidak materialistis lagi walaupun dia materi sebelumnya. Karena makin lama saudara, semua kita akan dibawa kepada proses penyucian. Dan tidak semua orang yang bertahan. Caranya untuk bertahan, tingkatkan kualitas material hidup kita. Katakan haleluya. Katakan amin. Yang ketiga, kalau ada umur panjang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, bukan sekadar numpang mandi, tetapi kalau ada umur panjang, kita punya kesempatan untuk memperbaiki pikiran kita. Katakan haleluya. Bapak Ibu, masalah terbesar dari hidup kita orang Kristen adalah pikiran. Dari pikiran berbuah banyak hal. Pertama, pikiran menentukan kata-kata kita. Kata-kata kita menentukan perbuatan kita. Perbuatan kita menentukan kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita menentukan karakter kita. Dan karakter kita akan menentukan destinasi hidup kita. Akan kemana? Berarti akarnya dari pikiran. Saudara-saudara, pikiran itu tidak bisa ditebak kecuali Tuhan. Dia tahu pikiran kita malam ini. Dan saya tahu sudah punya pikiran tertuju pada Kristus. Haleluya. Jadi pembaharuan pikiran adalah proses yang cuma bisa terjadi selama orang itu masih hidup. Coba ulangi 2, 3. Pembaharuan pikiran hanya bisa terjadi selama seseorang masih hidup. Sesudah tidak hidup, tidak ada lagi naik level, bahkan turun pun tidak. Bagaimana matinya dia, begitulah levelnya. Dan level itu berhubungan dengan emas, permata, dan kayu tadi. Dan semua akan dibawa kepada pengadilan ilahi. Saudara mau naik level? Transformasi pikiran. Ubah pikiran. Pikiran itu adalah awal daripada kedagingan kita. Dan saya pengalaman, pikiran salah membuat tindakan salah, ucapan salah, tindakan salah, kebiasaan salah. Kemudian karakter jadi salah. Setelah karakter salah, tujuannya jadi salah. Haleluya. Kita bersemangat. Roma 12 ayat 2. Apa yang harus kita rubah kalau hidup masih ada? Saudara yang masih hidup bilang amin. Oh, beberapa sudah tidak. Saudara masih hidup bilang haleluya. Firman Tuhan Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, berubah pikiran itu cara ukurnya gampang. Saudara mau cara ukur perubahan pikiran? Yang mau saya sampaikan bilang amin. Caranya ukur gampang. Kalau kita pikirannya sudah tidak duniawi, itu pikiranmu sudah mengalami transformation. Menjadi apa? Dari carnal mind menjadi renewed mind. Dari renewed mind menjadi spiritual mind. Dari spiritual mind menjadi the mind of Christ. Jadi pikiran, dari pikiran kedagingan menjadi pikiran yang diproses berubah. Kemudian dari proses yang berubah, kita menjadi rohani pikir kita, rohani pikiran kita. Setelah rohani kita naik lagi, kita menjadi pikiran yang tidak hanya rohani, tetapi serupa Kristus. Orang dunia punya cara berpikir sederhana. Dosa, rasa tidak dosa. Harusnya dosa adalah dosa. Tidak ada kompromi. Amin. Ada banyak orang berani berbuat dosa tapi tidak terima hukumannya. Itu duniawi. Orang-orang kerajaan Allah berani berbuat salah, berani bertanggung jawab, berani berhutang, berani bayar. Yang belum bayar hutang nggak amin. Senyum saja, nggak apa-apa. Sudah kelihatan. Jadi selama umur masih ada, selama umur ini panjang, gunakan untuk memperbaharui mindset ini.
Karena ternyata destinasi kita ditentukan oleh karakter kita. Karakter kita ditentukan oleh kebiasaan kita. Kebiasaan kita ditentukan oleh kelakuan perbuatan kita. Perbuatan kita ditentukan oleh kata-kata kita. Saudara tulis apa di FB, itulah isi otakku. Amin. Karena FB selalu tanya, betul betul? FB selalu tanya apa yang kau. Setelah kau tulis, itulah isinya. Kau marah, kau sedih, kau tembak orang. Saudara jangan terlalu pusing dengan di luar. Orang Kristen sudah nasibnya, kalau bukan Kristus yang turun tangan, orang-orang akan mempermainkan. Tapi kalau Tuhan sudah turun tangan, siap-siap Tuhan menimpa. Haleluya. Jangan stres dong, itu ibadah saja jarang, baku urus dengan masalah-masalah agama. Urus diri kita supaya mindset ini berubah. Tidak menjadi orang-orang yang gampangan. Mau berubah pikiran? Haleluya. Yang keempat, masih bersama saya, bilang haleluya. Kalau ada umur panjang yang masih hidup, bilang haleluya. Gunakan untuk hidup sebagai orang benar. Karena cuma kebenaran yang bisa menolong di hari kemurkaan. Lagi, cuma kebenaran yang bisa menolong pada hari tsunami. Cuma kebenaran yang bisa menolong pada hari saudara antikris datang. Cuma kebenaran yang bisa menolong kita ketika perang dunia ketiga meledak. Cuma apa? Jadi selama hidup kejar. Haleluya. Kejar perkenanan. Kejar kebenaran. Harga mati itu. Saudara, walaupun kelihatan kita bodoh, tapi nanti lihat Amsal 11 ayat 4 bilang apa? Saudara bergairah, bilang haleluya. Amsal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Maut akan datang, tidak bisa ditolak. Saudara, ada banyak orang menangis, tapi terlambat kalau tidak benar. Pada waktu Nuh berkhotbah 120 tahun, yang bertobat hanya 8. 120 tahun hanya 8 yang bertobat. Dan saudara bilang Nuh gagal? Tidak. Karena memang cuma itu yang Tuhan dah pilih. 8 orang bersama jerapah, bersama babi hutan, bersama dengan kuda Nil, campur satu bahtera. Bahkan opa, keponakan, anak saudara Nuh ada di luar. Tapi mereka tidak peduli dengan Nuh. Nuh bangun kebenaran, bangun bahtera, bangun hidup 120 tahun. Orang mencemooh dia, kamu bangun tuh di atas kali lotasan. Terus gimana dia bisa meluncur ke melayang bahteramu? I don't care whatever you say. Kalau Tuhan bilang ini benar, ini pasti benar. Karena kebenaran yang akan menolong kita, bukan materi. Apa materi itu jahat? No. Materi adalah paving untuk kita berjalan menuju berlari kepada tujuan kebenaran. Jadi kalau hidup masih ada, oh haleluya. Jadi ini bukan ulang tahun fokusnya. Fokusnya adalah kalau hidup ini masih ada, bikin apa? Kalau hidup masih ada, mau buat apa kita? Yang keberapa tadi? Keempat, kesempatan untuk kita hidup benar. Saudara-saudara, yang membenarkan kita cuma satu. 17 Yohanes. Kebenaran yang memerdekakan kita, yang menguduskan kita apa? Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Ternyata untuk status sudah orang benar, tapi harus hidup sebagai orang benar. Pak Pendeta, ada orang benar tidak hidup sebagai orang benar? Banyak. Lot orang benar. Baca di Petrus, dia orang benar. Tapi dia tidak hidup sebagai orang benar. Hasilnya dia mengalami penderitaan di hari kemurkaan, bukan? Istrinya jadi tiang listrik. Tiang garam. Tiang garam masih berguna kan kalau orang perlu garam. Tapi tiang garam waktu itu semua itu garam semua.
Kalau masih jadi tiang listrik masih berguna. Kalau menara signal itu masih berguna. Ini jadi tiang garam. Lot hidup benar? Tidak. Dan maaf Lot di sorga, kalau di sana dia. Karena orang benar harus hidup benar. Karena kalau hidup tidak benar, walaupun saya orang benar, saya tidak mendapatkan fasilitas perlindungan orang benar. Katakan amin. Jadi kebenaran itu yang akan menolong engkau pada hari kemurkaan. Saudara, gempa baru-baru 7, berapa? 7,3. Aduh, saudara bayangkan kau tolong auto ada di gedung lantai 3 lantai, kemudian semua auto kau diambruk semua ke bawah, kau nyana asuransi, selesai. Amin. Selesai. Kalau saudara dan saya bangun hidup dalam kebenaran, pada hari kemurkaan ada yang akan menolong kita. Yang menolong kita adalah kebenaran. Dan puji Tuhan, Yesus bilang, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jadi Yesus itu ternyata adalah kebenaran itu. Haleluya. Firman adalah kebenaran. Yesus adalah firman. Dan kebenaran itu yang menguduskan hidup kita orang benar. Sehingga pada masa hari sukar, orang-orang benar seperti Lot akan disingkirkan dari malapetaka, tapi harta miliknya habis. Seperti direbut dari dalam. Mau hidup seperti itu? Yang jerami terbakar tapi masih masuk surga. Yang rumput kering masih bisa masuk surga, tapi semuanya mau hidup seperti itu? Tua stres, tua marah-marah, tua galau, ditinggal anak cucu, tapi masih masuk surga. Asal tidak tinggalkan Yesus. Kalau sudah kecewa, siapa yang tahu opak diam-diam so kecewa dengan Yesus, sebelum mati dia tinggalkan Yesus dan dia mati. Siapa yang tahu? Tidak. Juga siapa yang tahu orang yang selama ini menghujat Yesus, sebelum mati dia terima Yesus? Siapa yang tahu? Masih hidup, masih bisa berubah. Masih hidup, masih bisa bertobat. Jadi poin keberapa tadi? 5. Selama umur masih ada, umur masih panjang, kejar kebenaran. Oke, kita konfirmasi, Pak. Kebenaran bukan firman menghibur. Bukan firman berkat saja. Kebenaran bukan firman urapan saja. Kebenaran bukan firman tentang dipakai Tuhan saja. Tapi kebenaran adalah firman yang membentuk kita bertumbuh dewasa menjadi serupa Kristus. Itu firman kebenaran. Roma 10 bilang ayat 17, firman Kristus. Roma 10:17. 17 Yohanes, firman yang menguruskan kita adalah kebenaran. Mau hidup benar? Harus limpah firman. Apalagi kalau saudara sudah jarang ibadah. Pas ibadah firmannya hanya menghibur, maka kebenaran akan merosot seperti baterai. Lober. Pada saat kesukaran datang, saudara tidak bisa apa-apa hubung dengan Tuhan, tidak bisa nyambung. Kenapa? Baterai lober. Saya tidak mau lober. Kebenaran akan mempunyai kuasa untuk memberi saya full baterai. Satu malam suami terbangun, dia bilang, istri, mana HP ini? Siapa ini? Tengah malam ada tulis beautiful. Marah-marah pada istrinya. Istri bilang, coba lihat HP. Bukan beautiful Bapak, baterai full. Hidup kita jangan baterai low, harus baterai full. Full dengan apa? Full firman. Karena antikris itu ada 36. Itu full Satan, full dosa, dan full man. Semua berpusat pada setan, dosa, dan berpusat pada manusia. Kita hari ini ibadah berpusat kepada Kristus Yesus. Haleluya. Satu lagi atau 2, 3 lagi. Yes. Yang kelima masih bersama saya. Seberapa? Di saya masih 5. Oh, saudara sudah tangkap 6. Puji Tuhan. Luar biasa. Lebih cepat dari saya. Yang kelima, kalau umur masih ada, gunakan kesempatan untuk menebus
apa yang dulu hilang, yang diambil oleh iblis, yang diambil oleh dunia. Efesus 5 ayat yang ke-16. Haleluya. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, Ya. karena hari-hari ini adalah jahat. Bahasa Inggris bilang begini, redeem your time. Tebus waktumu. Yang dulu kau pakai untuk hal-hal yang menyenangkan iblis. Yang dulu kau pakai untuk menyenangkan dunia. Yang dulu kau pakai untuk menyenangkan daging. Sekarang tebus waktu itu. Masih bisa. Secara fisik, lahiriah, ruang dan waktu, kita tidak bisa bertambah waktu. Tetapi dalam dimensi spiritual rohani, kita bisa berakselerasi. Kita bisa cepat. Amin. Karena apa? Tuhan mau kita tidak seperti dulu. Apa yang hilang dulu? Take back your health. Take back your wealth. Ambil kembali kesehatanmu. Ambil kembali berkat-berkat hartamu yang telah hilang oleh karena iblis. Karena engkau masih ada kesempatan. Jangan gunakan hidup ini untuk buat dosa lagi. Amin. Jangan gunakan hidup ini untuk foya-foya. Jangan gunakan hidup ini hanya sekedar plesir. Walaupun itu baik kalau ada uang, tapi tujuan hidup kita kejar kebenaran sampai kita jadi serupa segambar dengan Kristus. Sehingga ketika ada hari murka, pada hari kemurkaan itu tiba, seperti Lot, kita tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Seperti Nuh, kita tidak akan diamuk oleh badai dari air bah. Karena apa? Tuhan janji orang benar akan dilindungi. Orang benar akan dijaga. Kakinya tidak akan terantuk. Dan saudara dan saya adalah orang benar. Saudara diberkati Tuhan, kasih tepuk tangannya. Haleluya. Haleluya. Ternyata itu yang terakhir. Mari tunduk kepala, berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami dengar. Kami percaya kami bertemu di sini tidak sekedar bertemu karena ada umur panjang. Tapi ada momen di mana kami terbuka mata. Hidup kami ini ternyata Tuhan sudah tentukan. Tidak sekadar untuk sukses, tidak sekadar untuk diberkati, tidak sekadar untuk dipakai Tuhan, tidak sekadar untuk punya uang, tapi hidup ini ada supaya kami bangun hidup kami jadi serupa Kristus. Supaya ketika badai datang, kemurkaan datang, masalah datang, kami tidak lemah. Bahkan antikris datang, kami tidak takut. Karena kami memiliki Kristus yang dewasa dalam kami, yang akan take over the main, rule and reign, akan mengambil alih apa yang telah diambil oleh kuasa kegelapan, dan akan memerintah bersama Kristus di bumi, di 1000 tahun damai, dan di Yerusalem baru. Kami terima berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata bersama saya, amin. Haleluya.